Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang pentingnya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan itu adalah manhaj serta metode dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sembarang ra'yu kita, dengan akal pikiran kita saja, tapi harus disesuaikan dengan pendapat para sahabat. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan pemahaman sahabat sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi apa yang dianggap benar oleh sahabat itu adalah kebenaran. Apa yang dianggap keliru berarti itu adalah kekeliruan. Dan kita diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW juga untuk mengikuti para sahabatnya. Ketika Rasul menjelaskan tentang iftirakul ummah, ya beliau bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Seluruh golongan itu terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Ya, qalu wa man hiya ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, siapa satu golongan yang benar itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu golongan yang senantiasa berpegang teguh terhadap aku dan sahabatku, atau golongan yang di dalamnya ada aku dan sahabatku. Nah, berarti golongan yang selamat adalah dia yang mengikuti Rasul dan juga sahabat, bukan hanya Rasul tapi ashabi. Sehingga pentingnya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Dan ini adalah tazkiyah langsung dari Rasulullah SAW. Ya, ada stempel kebenaran. Stempel kebenaran diberikan kepada para sahabat. Alasan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho terhadap sahabat. Nah, keridhaan Allah terhadap sahabat itu menunjukkan bahwa sahabat itu benar, metodenya tepat, manhajnya lurus. Sebab kalau keliru, sahabat itu salah atau menyimpang dalam metode, tidak mungkin Allah ridho. Nah, adanya keridhaan Allah terhadap mereka ini adalah tazkiyah juga dari Allah bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ketika sahabat berada di jalur yang benar, kemudian kita mengikuti mereka, maka insya Allah kita pun berada di jalur yang benar. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa Allah ridha itu banyak. Di antaranya surah At-Taubah ayat 100. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang masuk Islam terdahulu, pertama-tama kali masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka
mereka ridha kepada Allah. Di sini ada tazkiyah radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Kenapa Allah ridha terhadap mereka? Karena Allah tahu kejujuran hati mereka, Allah tahu kebenaran amal mereka, ya, kelurusan manhaj mereka. Ini yang menyebabkan Allah ridha. Ya, karena Allah ridha maka mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Karena masuk surga, waradu anhu, mereka pun ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini saling ridha. Sahabat ridha kepada Allah, Allah ridha kepada para sahabat dan juga orang-orang yang mengikutinya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Nah, kata wa a'adda, dan sudah aku siapkan atau dan sudah dia siapkan, wa a'adda lahum jannat. Ya, ini pun tazkiyah yang lain. Ketika mereka berjalan di atas jalan yang lurus, mereka berhak mendapatkan surga. Ya, arti a'adda atau u'iddat ini fi'il madhi yang mananya pun telah, artinya surga sudah ada. Ya, surga sudah ada. Sudah dia sediakan untuk mereka, sudah Allah sediakan untuk mereka jannat, surga-surga, tajri tahta al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka khulud secara abadi, kekal secara abadi, dzalikal fawzul azim. Hal itu adalah kesuksesan yang besar. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa kita harus mengikuti manhaj para sahabah, karena manhaj mereka adalah manhaj yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, Allah murka kepada mereka yang tidak mengikuti jalan sahabat. Ya. Allah murka terhadap mereka yang tidak mengikuti jalan sahabat. Surah An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yusyakikir rasul. Ya. Arti yusyakik, dia mengambil jalan lain atau menyimpang. Siapapun yang menyimpang dari Rasul, ya, wa may yusyakikir rasul, siapapun yang menyimpang dari jalan Rasulullah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas hidayah datang kepadanya, setelah jelas petunjuk kebenaran datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pada waktu ayat turun ini adalah para sahabat. Ya. Dia mengikuti jalan selain orang beriman. Artinya dia mengikuti jalan selain jalan sahabat. Menyimpang dari jalan Rasul, menyimpang dari jalan sahabat. Nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia terus terombang-ambing dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam, kemudian akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada murka Allah untuk mereka yang menyimpang dari jalan sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka tidak ada lagi alasan untuk kita, ya, kecuali meniti sesuai dengan jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian dalil Al-Quran dan As-Sunnah sudah jelas tentang pentingnya mengikuti metode sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita lihat perkataan salafus saleh tentang hal ini. Pertama, kita ambil dari kalangan sahabat terlebih dahulu, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan, man kana minkum mustannan, ya, falyastan biman qadmat. Siapapun di antara kalian yang ingin mengambil panutan, mengambil sunnah-sunnahnya, maka anutlah orang-orang yang sudah wafat. Ya. Orang-orang yang sudah wafat di atas kebenaran. Sebab kalau kita mengambil panutan orang yang masih hidup, bisa jadi di akhir kehidupannya dia menyimpang. Gitu ya.
Tapi kita ambil panutan yang meninggal di atas kebenaran. Itu ambil panutan, sebab dia tidak mungkin menyeleweng lagi setelah meninggal di atas kebenaran. Ya, fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang mati ini belum orang yang hidup, orang yang masih hidup ini belum aman terhadap fitnah. Bisa jadi su'ul khatimah tadi. Ya, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini yang layak dijadikan panutan dan mereka telah wafat di atas sunnah, di atas kebenaran. Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim, kanu afdalu hadhil ummah. Ini tazkiyah dari Ibnu Mas'ud. Ya, mereka yang menyaksikan, beliau menyaksikan para sahabat yang lain, mereka adalah umat Islam yang paling afdal, yang paling utama, wa abarruha quluban, orang-orang yang hatinya paling baik, paling jernih, wa a'maquha ilman, ilmunya paling mendalam, wa aqalluha takallufan. Ya, dan mereka pun orang-orang yang tidak suka membebani diri. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulnya, menegakkan agamanya. Ya, fa'arifu lahum fadlahum. Maka ketahuilah fadilah mereka, pelajarilah keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak langkah mereka, wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, kemudian pegang teguh agama mereka dan akhlak-akhlak yang telah mereka contohkan, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka seluruhnya berada di atas hidayah siratal mustaqim. Ya, ini tazkiyah dari seorang sahabat Nabi untuk sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang paling utama, mereka orang-orang yang paling benar, mereka orang-orang yang paling ikhlas dalam beramal. Ya, maka kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Ya, di antara kitab-kitab yang banyak menghimpun pemahaman mereka, ya, terutama dari tafsir, itu dalam kitab Jami'ul Bayan, ya, karya Imam At-Tabari, ya, atau Ibnu Katsir. Ya, tapi Jami'ul Bayan lebih menghimpun daripada Ibnu Katsir. Ya, sebab mereka tafsirnya tafsir bil ma'thur, sehingga banyak sekali aqwal sahabah dan pemahaman sahabat yang dituangkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian kita mengenal sosok Abu Hanifah, seorang mujtahid, ya, akalnya sangat tajam sekali. Tapi ketajaman akal yang dimiliki oleh Abu Hanifah ini pun tidak berani kalau sampai menentang ijtihad para sahabat. Kalau tabi'in berani, ya, bertentangan dengan ra'yu tabi'in, Abu Hanifah berani. Tapi kalau bertentangan dengan sahabat, dia tunduk. Apalagi kita, ya, sosok yang bukan Abu Hanifah. Ya, ini Abu Hanifah rahimahullah, ya, seorang mujtahid mutlak, ya, sekaliber dengan Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau tidak berani kalau untuk menentang ra'yu sahabah. Ya, mesti tunduk. Maka di antara perkataan yang terkenal dari Abu Hanifah, dia mengatakan, "Idza sahha indana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lazimana, ya, lazimana al-akhdhu bihi." Jika telah sahih satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kami, maka kami pasti mengambilnya. Ya, tidak ada tawar-menawar lagi kalau hadis Nabi. Fa illam najid anhu wa wajadna an sahabah fakadzalik. Begitu juga kalau kami mendapatkan, ya, kami tidak mendapatkan hadis, tapi kami mendapatkan kaul sahabat tentang masalah itu, maka begitu juga kami akan ambil tanpa ragu-ragu. Fa idza jaa qaulut tabi'in
zahamnahum. Tetapi kalau datang kepada kami pendapat tabi'in, kami pun akan berpendapat sebagaimana mereka berpendapat. Kami akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Tabi'in masih berani, ya. Kalau pendapatnya pendapat tabi'in, masih berani mengambil pendapat yang lain, masih berani untuk berijtihad. Kalau memang dipandang tabi'in keliru, saya akan mengambil yang lain. Ini pendapat dari Abu Hanifah, ya. Sampai seperti itu, ya. Untuk hadis dan aqwal sahabah tunduk, ya. Untuk tabi'in masih bisa diperdebatkan. Nah, kemudian juga ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau pun orang yang sangat mengagungkan para sahabat. Ya, di antara perkataan Imam Syafi'i, qad asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Quran wa Taurah wal Injil. Allah Subhanahu wa taala itu telah menyanjung para sahabat Rasul di dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Bahkan langsung lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun menyanjung para sahabat. Ya, menyanjung para sahabat langsung oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullahu wa hanna'ahum bima atahum min dzalika. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun merahmati mereka, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Addau ilaina sunnana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan wa azaman wa irsyadan. Bahkan para sahabat inilah yang membawa, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita secara umum ataupun secara khusus. Kalau bukan para sahabat, kita tidak mengenal sunnah Rasul. Ya, bahkan kalau tidak para sahabat, kita tidak akan mengenal Al-Qur'anul Karim. Sebab sanadnya pasti melewati sahabat. Ya, kalau ada pembawa sanad Quran tapi tidak melewati sahabat, itu pasti ditolak. Atau pembawa hadis tidak melewati sahabat, itu pun pasti ditolak. Ya, dan mereka yang membawa hal itu kepada kita. Wa arafu min sunanihi ma arafna wa jahilna. Dan para sahabat lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasul, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Ya. Wahum fauqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin. Bahkan mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, ya, berada di atas kita seluruhnya dalam masalah ijtihad, dalam masalah wara', dalam masalah akal. Akal kita lemah sekali dibanding para sahabat, ijtihad kita pun lemah sekali dibanding para sahabat. Nah, ini diantara kaul Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian perkataan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syatibi, ya, tentang para sahabat, ya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Di antara pondasi sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dan mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qala Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi juga mengatakan walihada fa inna salafas salih min as-sahabah wa tabi'in wa man yalihim kanu a'raf bil Qur'an wa bi ulumihi wa ma awda'a fihi. Ya, sesungguhnya para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelahnya, mereka adalah orang-orang yang paling pandai dengan Al-Qur'an dan ulumul Qur'an. Yang terakhir, sebagai contoh saja, contoh pemahaman sahabat, ya, contoh satu ayat dalam tafsir Quran, ketika Allah berfirman, ya, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Nah, untuk memahami al-kautsar,
ya secara bahasa mungkin Al-Kautsar itu sesuatu yang banyak, sesuatu yang melimpah. Ya, dan ini salah satu tafsir. Ya, dan di antara tafsir sahabah ya, yang menerangkan Al-Kautsar kita ambil dari perkataan Ibnu Umar. Ya, bagaimana Ibnu Umar menafsirkan kata Al-Kautsar? Nah, beliau mengatakan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah hafatahu dzahab. Ya, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di surga yang sisi-sisinya terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala dur wal yakut. Air ini mengalir di bawah mutiara dan permata. Wa ma'uhu asyaddu bayadan minas salj. Airnya lebih putih daripada salju. Wa asyaddu halawatan minal asal. Lebih nikmat, lebih manis daripada madu, ya. Wa turbatuhu atyab min rihil misk, dan pasir-pasirnya lebih wangi daripada aroma kasturi. Nah, ini pemahaman sahabat terhadap kata Al-Kautsar. Ketika sahabat sudah menafsirkan satu kata Al-Qur'an, maka yang terbaik untuk kita dan tidak ada pilihan kecuali memegang teguh apa yang ditafsirkan oleh sahabat. Dan ribuan tafsir sahabat ya ada di dalam kitab Jami'ul Bayan. Ya, sebab dia itu tafsir yang tertua yang sampai kepada kita, karya Abu Ja'far At-Tabari, dan dia pun dikatakan sebagai Abul Mufassirin atau bapaknya para mufassir. Wallahu alam. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.